Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganesha, gimana nih kabarnya? Semoga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, hati kita sedang ada pada versi terbaiknya. Balik lagi di Ganesha Talk Special Ramadan Edition, tempat kita ngobrol santai namun penuh dengan makna. Karena sejatinya, Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun juga menjadi versi terbaik dari diri kita. Supaya obrolan hari ini makin seru dan pastinya juga insightful, aku nggak sendirian nih. Tentunya kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial, Ketua Rohis Al-Kausar SMA Negeri 1 Ponorogo, yaitu Rifat Ahnaf Glorif El Auf atau akrab disapa Radif. Radif bisa mungkin menyapa teman-teman Ganesha di rumah. Halo Ganesha. Oke, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir pada podcast kali ini. Nah, kita langsung aja ya mulai ke pertanyaan yang pertama nih. Menurut kamu Radif, Ramadan itu terasa seperti kewajiban, kebiasaan, atau mungkin momen spesial sih di hidup kamu dan bisa jelasin alasannya kenapa? Oke. Menurutku tuh Ramadan itu bisa dibilang kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, jadi bulan Ramadan itu bisa dikatakan kewajiban ya karena firman Allah itu tadi. Betul. Kemudian bulan Ramadan sebagai momen yang spesial, oke? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Qur'annya, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an, yaitu yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an. Nah, itu bisa dikatakan momen spesial bagi umat muslim yang beriman. Dan juga di bulan Ramadan itu bisa dikatakan momen spesial itu karena ada Lailatul Qadar. Soalnya Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan aja. Di bulan kayak bulan Sya'ban itu nggak ada, seperti itu. Ya, terus apa lagi tadi? Mungkin kebiasaan, momen spesial udah, kewajiban udah. Apakah ini juga jadi kebiasaan? Bulan Ramadan itu menurutku bukan menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan atau habit itu kan kita lakukan berulang kali dan terus menerus. Nah, bulan Ramadan itu setahun sekali. Kalau dibilang kebiasaan itu nggak bisa. Nah, karena kita lakukannya setahun sekali. Seperti itu. Jadi menurutku ya, kalau Ramadan itu dibilang kebiasaan itu kurang cocok. Oh, jadi menurut Radif Ramadan itu lebih kepada kewajiban dan juga momen spesial karena juga sudah diterangkan dalam firman Allah. Ya, gitu betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih. Kalau menurut Radif sendiri, pastinya di bulan Ramadan itu kan akan ada perubahan, mungkin perubahan dari habits kita atau mungkin juga pola tidur kita, pola kebiasaan kita juga berubah. Kalau dari Radif sendiri, apa sih yang paling menonjol perubahan yang paling kelihatan di bulan Ramadan ini? Oke, kalau dari aku sendiri yang menonjol itu, aku pernah ikut kajian. Nah, kajian itu membahas tentang menjadi lebih baik. Nah, di situ titik aku untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi yang dulunya aku kurang baik, sekarang setiap Ramadan itu aku menanamkan diriku tuh untuk menjadi lebih baik. Aku tuh dapat kajian itu di kelas 1 SMP. Nah, di kelas 1 SMP itu ada ustadz yang menerangkan bahwasannya jika di sekitarmu itu tidak ada orang baik, maka jadilah salah satunya. Nah, karena itu karena motivasi menjadi motivasiku atau apa, itu kayak tertanam lah di diriku tuh tertanam. Jadi setiap Ramadan atau setiap bulan atau bukan Ramadan juga itu aku selalu menanamkan pada diriku bahwasanya aku harus menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, itu adalah kata-kata yang selalu aku tanamkan dan selalu aku ingat sampai sekarang itu menjadi lebih baik. Jadi kita kan tidak menentukan di lingkungan itu kan banyak, nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu bisa kita ajak dalam kebaikan. Ada juga anak yang nakal, ada yang juga anak yang jahat, mencuri, menyolong, dan sebagainya. Nah, karena itu jikalau aku ada di lingkungan orang-orang yang berbuat jahat, maka aku menjadi salah satu yang baik di antara mereka. Jika aku berada di kalangan orang-orang baik, maka aku ikut ke kebaikan mereka juga, seperti itu. Keren banget nih, quotes of the day dari Radif nih. Jadi menurut kamu Ramadan ini bisa jadi titik
titik timbal balik di mana kamu itu jadi berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin bisa dikatakan begitu ya? Bisa. Oke, menarik. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 3 nih. Karena kan kita hidup di, seperti yang kamu bilang tadi, kita hidup di lingkungan yang nggak semuanya itu adalah orang baik, bisa dikatakan seperti itu. Pasti juga itu semua plural, gabungan dari mereka yang mungkin dengan adab yang kurang baik, mungkin dengan mereka yang mungkin kurang sopan dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu sendiri nih, lingkungan pertemanan itu lebih sering mendukung atau justru merusak niat baik kamu di bulan Ramadan? Oke, kalau lingkungan pertemanan itu tergantung ya. Jadi kalau misalkan kita memilih lingkungan pertemanan itu yang nakal, maka kita akan ikut lingkungan yang nakal itu. Beda lagi ceritanya kalau kita ikut ke lingkungan yang baik. Misalkan di sini kita berbagi takjil, tadarus bareng, terus iktikaf bareng. Nah itu nanti akan beda cerita. Itu kan bukan untuk merusak niat kita puasa, tapi malah memperkuat niat kita puasa. Nah kalau kita memilih lingkungan yang istilahnya bawa mudarat yang banyak, maka di situ kita akan terseret. Kayak misalkan kita berbuat jahat, nyolong misalnya di bulan puasa, kan jahat kan? Misalkan kita di sini mokel ada mungkin. mokel itu bisa. Yang paling sering ini. Misalkan Ganesha Store buka nih, wah nyolong, ambil satu kan gitu bisa. Kan itu berbuat jahat kan. Misalkan diajak temennya, ayo ikut Ganesha buka ya lo, juga es krimnya 5. Nah, itu kan bahaya toh. Nah itu kan tergantung lingkungan lah kayak gitu. Kalau aku sendiri ya itu di lingkungan yang alhamdulillahnya lingkungan yang baik lah. Tidak ada temanku yang ngajak mokel, nggak ada yang ngajak nyolong. Ya alhamdulillah baik lah. Alhamdulillahnya gitu. Sebenarnya itu tergantung sama kontrol diri kita sendiri juga sih. Karena kalau kita ditempatkan di lingkungan yang banyak membawa mudarat, tapi kita bisa mawas diri, kita bisa kontrol diri, tetap aja kita bisa membatasi diri sendiri. Bisa juga. Benar. Nah, oke. Dan menurut kamu nih, apa makna Ramadan yang sering dilupain sama remaja saat ini? Karena mungkin sekarang nilai Ramadan itu sudah bergeser dari nilai aslinya yang dulunya dikenal sebagai bulan dengan penuh keberkahan. Sekarang mungkin nilainya sudah tergeser. Kalau menurut Nadif sendiri gimana nih? Makna Ramadan apa yang sering dilupain sama remaja saat ini? Kalau menurutku remaja-remaja sekarang tuh lupa akan manfaat atau kelebihannya di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwasannya bulan Ramadan itu semua amal, semua perbuatan mau baik mau buruk itu dilipat gandakan. Betul ya kan? Nah, masih banyak remaja itu yang itu tadi masih nyolong, masih mokel, masih ya pacaran, ya kan? Masih pacaran. Nah, itu kan hal-hal yang harusnya itu disadari remaja itu, tapi dia tetap ngelakuin. Nah, sebenarnya itu kalau kita kasih tausiah, bukan tausiah, kalau Gen Z itu kita nongkrong bareng, misalkan sharing bareng gitu kan, ada kajian Gen Z misalkan. Nah, kita membedah tentang Ramadan itu kayak apa gitu kan. Nah, kita buat tema semenarik mungkin misalkan. Nah, akhirnya para Gen Z yang nakal-nakal ini misalkan atau yang baik juga ikut, itu kan kita bisa sosialisasi, Ramadan itu ada ini loh, ada itu loh. Ramadan itu ternyata semua kegiatan tuh dilipat gandakan loh. Ada yang kalau kamu nakal nyolong misalkan dilipat gandakan, kalau kamu berbuat baik bagi takjil dilipat gandakan. Jadi kan nanti tumbuh rasa sadar dari remaja tersebut akan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik tadi gitu. Kalau menurutku sih itu hal yang dilupakan untuk remaja itu ya kurangnya keberkahannya di bulan Ramadan itu tadi sih. Kurang memperhatikan bahwasannya di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan, tapi mereka kurang sadar. Apalagi kan di bulan Ramadan ada ini Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kan ada di 10 malam terakhir. Banyak riwayat yang mengatakan itu ada yang 10 malam terakhir, ada yang bilang itu 10 malam terakhir tapi di malam ganjil aja. Jadi kan banyak versi. Nah, aku sih pengennya itu kalau remaja-remaja itu tahu bahwasanya itu di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar gitu kan. Nah, Lailatul Qadar itu kalau ditinggalkan tuh rugi banget. Soalnya itu Lailatul Qadar, bayangin pahalamu udah dilipat gandakan, tapi dilipat gandakan lagi. Jadi 2 kali 2, 4 kali 4, nah 8, 16 misalnya. Kan banyak toh. Nah, itu tuh kayak dilipat gandakan terus loh amalmu gitu. Nah, jadi kan rugi kalau ditinggalin itu rugi banget. Bisa jadi catatan nih buat teman-teman di rumah, kalau semisal di 10 hari terakhir bulan Ramadan nanti banyakin ibadahnya biar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar gitu ya mungkin. Dan untuk pertanyaan penutup nih Radif nih, kalau boleh jujur, hal apa sih yang pengen kamu perbaiki di bulan Ramadan ini? Goals kamu apa di bulan Ramadan ini?
Goalsku di bulan Ramadan ini masih sama untuk menjadi lebih baik, karena yang tadi aku sampaikan bahwasanya menjadi lebih baik itu udah saya tanamkan saat kelas 1 SMP. Nah, sampai sekarang itu masih aku tanamkan untuk menjadi lebih baik. Karena aku nggak tahu aku nanti akan berpengaruh apa ke masyarakat, aku nggak tahu juga berpengaruh apa kepada teman-teman juga. Jadi aku tuh selalu ketika melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, setelah melakukan itu semua, aku tuh mengevaluasi diriku sendiri, Introspeksi diri. Ya, itu introspeksi diriku sendiri, bahwasanya apa yang telah aku lakukan ini benar atau salah, apakah hal yang aku lakukan ini menyakiti hati temanku atau tidak. Ini bisa dibilang overthinking, cuman menurutku itu enggak, karena itu adalah, apalagi aku sebagai ketua rohis ya, aku harus selalu mengevaluasi diriku sendiri agar teman-temanku itu nyaman denganku, agar teman-teman itu nyaman dengan kegiatannya kan gitu. Jadi goalsku di Ramadan ini sama, menjadi lebih baik seperti itu. Keren. Seru banget ya obrolan kita hari ini, dan gak kerasa juga kita udah ada di penghujung podcast kita pada hari ini. Nah teman-teman, dari diskusi tadi kita jadi sadar nih kalau bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Namun Ramadan adalah kesempatan kita untuk mengevaluasi diri, untuk memperbaiki kebiasaan, dan untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini gak cuma berhenti sampai di sini saja, kita bisa refleksikan, kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari untuk menjadi versi terbaik kita. Nah, terima kasih banyak Radif sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu pada podcast Ganesha Talk pada hari ini. Dan semoga segala kebaikan dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Dan untuk Sobat Ganesha, jangan lupa untuk ikutin terus Ganesha Talk spesial edisi Ramadan berikutnya. Karena ngobrol itu bukan cuma soal bicara, namun juga soal belajar dan juga tumbuh bersama. Terima kasih sudah mendengarkan Ganesha Talk hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ganesha!